teman-teman, jumpa lagi bersama saya Widiatmo Kurniadi di trigonometri kelas 10 bagian 3, yaitu menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut khusus. Nah, sudut khusus yang dibahas pada video kali ini yaitu sudut yang besarnya 0 derajat, lalu 30 derajat, kemudian 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, kita akan lanjut ke materinya. Saya mulai dari yang A dulu, lingkaran satuan. Nah, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping ini merupakan gambar lingkaran yang pusatnya di titik A. Di sini pusatnya yaitu titik 0,0. Sehingga persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Oke, untuk yang nomor 2. Nah, kemudian di sini kita mempunyai sudut alfa. Sudut alfa merupakan sudut yang dibentuk oleh ruas garis AB dan sumbu X. Nah, jadi di sini sudut alfa terletak di kuadran 1. Oke. Jadi ingat kembali tentang konsep kuadran yang pernah kalian dapat di SMP dulu. Sumbu X positif dan sumbu Y positif merupakan kuadran 1. Ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Nah, kemudian ingat kembali juga bahwa sudut pada kuadran 1 yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat, di kuadran 2 yaitu yang 90 derajat sampai dengan 180 derajat, dan kuadran 3 yang besar 180 derajat sampai dengan 270 derajat, dan kuadran 4 yang besarnya 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, kemudian ingat juga bahwa perputaran sudutnya ini berlawanan arah jarum jam. Jadi begini. Nah, jadi acuan kita yaitu sumbu X positif dan diputar berlawanan arah jarum jam. Nah, oke. Kemudian alfa ini merupakan sudut lancip yang terletak di kuadran 1. Nah, titik B ini merupakan titik yang terletak pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Nah, dari titik B, di sini saya buat garis yang tegak lurus dengan sumbu X, yang akan memotong sumbu X di titik B aksen. Nah, karena BB aksen tegak lurus dengan sumbu X, maka koordinat dari B aksen adalah X, 0. Oke, sekarang kita mempunyai jarak dari titik A ke titik B aksen adalah sebesar X. Oke, dan jarak dari titik B aksen ke titik B sebesar Y. Oke. Nah, dari mana X dan Y ini ada? Perhatikan di sini. Titik A berkoordinat 0,0 dan B aksen berkoordinat X, 0. Maka ya rumus jarak yang sudah pernah kalian dapat di SMP yaitu tinggal AB aksen ini sama dengan akar dari X min 0 kuadrat tambah 0 min 0 kuadrat ya sama dengan X. Kemudian jarak titik B ke titik B aksen yaitu BB aksen itu sama dengan akar dari X min X kuadrat tambah Y min 0 kuadrat yang sama dengan Y. Oke. Nah, karena jarak dari titik A ke titik B aksen adalah X dan jarak dari titik B ke titik B aksen adalah Y, maka kita punya perbandingan trigonometri untuk sudut alfa, yaitu sin alfa ini sama dengan depan permiring, depannya sudut alfa dan permiring. Oke.
Nah, depannya ini sepanjang Y dan miringnya adalah 1. Nah, di sini kenapa 1? Karena ruas garis AB ini merupakan jari-jari lingkarannya. Kemudian cos alfa sama dengan X per 1 atau samping per miring, dan tangan alfa merupakan depan per samping, yaitu Y per X. Dan kosekan alfa merupakan kebalikan dari sin alfa, yaitu 1 per Y, dan sekan alfa merupakan kebalikan dari cos alfa, yaitu 1 per X. Dan kotangan alfa merupakan kebalikan dari tangan alfa, yaitu X per Y, atau samping per depan. Oke, lanjut. Nah, kita mulai dari sudut 0 derajat dulu. Oke, perhatikan gambar di samping. Kalau sudutnya 0, kalau sudut alfa sama dengan 0 derajat, nah maka kita kembali ke gambar yang tadi lagi. Maka ruas garis AB ini akan berimpit dengan sumbu X di titik 1,0. Akibatnya, panjang ruas garis AB adalah 1. Nah, sehingga koordinat titik B yaitu 1,0. Sehingga perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat adalah sin 0 derajat, ini tadi kan sama dengan Y per 1. Nah, maka di sini kita punya 1,0. Ini X-nya sama dengan 1, dan Y-nya di sini sama dengan 0. Jadi kita punya sin 0 derajat sama dengan ini 0 didapat dari 0 per 1, yang sama dengan 0. Kemudian cos 0 derajat, ini kan tadi sama dengan si X. Sehingga menjadi X-nya ini sama dengan 1, maka menjadi 1, ya sama dengan 1, karena sama dengan X per 1. Kemudian tangan 0 derajat adalah Y banding X. Di sini kita punya Y-nya sama dengan 0, dan X-nya sama dengan 1. Jadi kita punya yang sama dengan 0 per 1, atau yang sama dengan 0. Nah, kosekan 0 derajat, karena sin 0 derajat sama dengan 0, dan kosekan 0 derajat merupakan kebalikan dari sin 0 derajat, maka kita punya ini adalah 1 per 0. Nah, 1 per 0 kan penyebutnya 0. Kalau penyebutnya 0, hasilnya menjadi tidak terdefinisi. Kemudian sekan 0 derajat. Sekan 0 derajat merupakan kebalikan dari cos 0 derajat, dan karena cos 0 derajat sama dengan 1, maka sekan 0 derajat ini dapat dari 1 per 1 yang sama dengan 1 lagi. Kemudian kotangan 0 derajat. Karena tangan 0 derajat sama dengan 0, dan kotangan 0 derajat merupakan kebalikan dari tangan 0 derajat, maka ini didapat dari 1 per tangan 0 derajat, yang sama dengan 1 per 0. Nah, lagi, karena penyebutnya 0, hasil dari kotangan 0 derajat adalah tidak terdefinisi. Oke, untuk sudut 0 derajat. Saya teruskan ke sudut 30 derajat. Untuk sudut 30 derajat, mula-mula titik B ini saya gerakan sehingga sudut antara sudut antara B aksen A dan B ini adalah 30 derajat. Nah, sekarang kita punya segitiga B aksen A, B. Kalau segitiga tersebut saya cerminkan dengan sumbu X, oke, cerminkan dengan sumbu X, berarti titik B-nya ini ke bawah, maka ini akan mengubah posisi dari ordinatnya, yaitu nilai Y-nya. Yang tadinya positif akan menjadi minus, tetapi jarak antara BB aksen ke jarak B aksen C ini akan sama. Oke. Nah, sehingga kita sekarang mempunyai besar sudut CAB aksen ini juga akan sama dengan 30 derajat. Oke. Nah, sehingga besar sudut CAB ini adalah 60 derajat. Nah, akibatnya
Karena AB ini panjangnya adalah 1 dan AC panjangnya juga 1, oke, maka kita mempunyai besar sudut ACB dan ABC ini kan sama. Katakanlah di sini besar theta. Oke. Nah, sekarang kalian lihat bahwa karena besar sudut CAB sudah 60 derajat, maka kita punya 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 2 theta. Sehingga theta itu sama dengan 60 derajat juga. Sehingga segitiga ACB merupakan segitiga yang sama sisi. Nah, sekarang karena segitiga CAB adalah segitiga yang sama sisi, ini saya gambar ulang. Ini 60 derajat, 60 derajat. Nah, dan ini panjangnya adalah 1. Nah, di sini karena AB aksen tegak lurus dengan BC, maka panjang BB aksen akan sama dengan B aksen C. Ini khusus untuk segitiga sama sisi. Oke. Nah, sehingga panjang BB aksen adalah setengah dan panjang B aksen C adalah setengah. Nah, maka dengan Pitagoras kita mendapat panjang AB aksen ini sama dengan akar dari 1 kuadrat dikurang setengah kuadrat. Nah, ini sama dengan akar dari 1 dikurang 1/4. Kita samakan penyebutnya sehingga menjadi akar dari 4 min 1/4. Yang sama dengan akar 3/4. Nah, ini akan menjadi akar 3 per akar 4. Nah, akar 4 ini sama dengan 2, maka menjadi akar 3/2. Sehingga panjang AB aksen adalah akar 3/2. Nah, sekarang saya akan teruskan ke slide berikutnya. Karena panjang AB aksen adalah akar 3/2 dan panjang BB aksen adalah setengah, maka koordinat B adalah akar 3/2, setengah. Inilah koordinat si B. Nah, sehingga nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat adalah sebagai berikut. Nah, tadi sin 30 derajat adalah Y/1. Di sini karena Y-nya adalah setengah, maka menjadi setengah per 1 atau setengah. Kemudian cos 30 derajat adalah X/1. Di sini karena X-nya adalah akar 3/2 dan per 1 sehingga menjadi akar 3/2. Kemudian tangen 30 derajat adalah, nah di sini kita punya, ini didapat dari, ini kan setengah dibandingkan dengan akar 3/2. Oke. Yang sama dengan setengah kali 2 per akar 3. Kita coret 2-nya, sehingga menjadi 1 per akar 3. Kita rasionalkan, maka menjadi akar 3 per akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 adalah 3, sehingga menjadi akar 3 per 3. Nah, kemudian kosekan 30 derajat, kebalikan dari sin 30 derajat, yang menjadi 2. Dan sekan 30 derajat merupakan kebalikan dari cos 30 derajat, ini didapat dari 1 per 2 per akar 3. Oke. Sorry. Saya hapus.
1 dibagi dengan akar 3 per 2, yang sama dengan 2 per akar 3. Kita rasionalkan sehingga menjadi 2 akar 3 per akar 3 kali akar 3, yang sama dengan 2 akar 3 per 3. Oke. Nah, kotangan 30 derajat merupakan kebalikan dari tangan 30 derajat. Nah, nilainya ini didapat dari sebagai berikut. 1 per akar 3 per 3, yang sama dengan 3 per akar 3. Karena 3 dapat dinyatakan sebagai akar 3 kali akar 3, dan dibagi dengan akar 3, keseluruhan, kita coret akar 3-nya, maka menjadi akar 3. Inilah nilai dari perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat. Kemudian saya lanjutkan ke sudut 45 derajat. Nah, perhatikan gambar lingkaran di samping. Kalau kita lihat gambar lingkaran di samping, kita melihat bahwa besar sudut B aksen A dan B adalah 45 derajat. Oke, jadi B aksen A dan B sudutnya adalah 45 derajat. Nah, di sini. Dan sudut BB aksen adalah tegak lurus dengan sumbu X atau 90 derajat. Nah, karena sudut B aksen AB 45 derajat, oke, maka besar sudut B aksen BA juga 45 derajat. Nah, nilai 45 derajat ini dapat dari 100. Jadi sudut B aksen BA ini kan sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat dikurang 45 derajat, yang sama dengan 180 derajat dikurang 135 derajat, yang sama dengan 45 derajat. Nah, sekarang karena besar sudut B aksen A sama dengan besar sudut B aksen BA, maka panjang AB aksen akan sama dengan panjang B aksen B. Oke, nah jadi panjang AB aksen akan sama dengan B aksen atau B aksen B. Sehingga kita ingat bahwa karena AB merupakan jari-jarinya sepanjang 1, maka dengan Pitagoras kita mendapat AB sama dengan akar dari AB aksen kuadrat ditambah BB aksen kuadrat, yang sama dengan 1 sama dengan akar 2 AB aksen kuadrat. Nah, kemudian di sini kita mendapat bahwa jadi dari baris 2 ke baris 3 ini sama dengan akar 2 kali akar AB aksen kuadrat. Karena akar dan kemudian dalamnya kuadrat, maka ini akarnya menjadi hilang, sehingga menjadi ini sama dengan akar 2 dikali AB aksen. Sehingga kita mendapat AB aksen sama dengan 1 per akar 2. Oke. Nah, maka ini dia nih, AB aksen sama dengan 1 per akar 2. Sehingga kita rasionalkan, maka menjadi 1 per 2 akar 2. Oke. Saya teruskan. Jadi kita punya panjang AB aksen itu sama dengan panjang BB aksen sama dengan 1 per 2 akar 2. Nah, sehingga perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat ditunjukkan sebagai berikut. Nah, karena panjang AB aksen sama dengan 1 per 2 akar 2 sama dengan BB aksen, maka kita punya koordinat B yaitu di sini B 1 per 2 akar 2, 1 per 2 akar 2.
Sehingga perbandingan trigonometrinya adalah sebagai berikut. Sin 45 derajat ini sama dengan Y per 1. Di sini karena Y-nya adalah setengah akar 2, maka menjadi setengah akar 2. Dan cos 45 derajat ini sama dengan X per 1, inilah X-nya. Di sini kita punya X-nya sama dengan setengah akar 2, maka menjadi setengah akar 2. Tangan 45 derajat ini sama dengan Y per X. Di sini karena Y dan X-nya sama, maka bisa kita coret. Jadi ini didapat dari 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2. Kita bisa coret, maka menjadi sama dengan 1. Nah, berikutnya, kosekan 45 derajat, ini yang merupakan kebalikan dari sin 45 derajat. Jadi nilai akar 2 didapat dari 1 per setengah akar 2. Nah, ini sama dengan 2 per akar 2. Karena 2 dapat dinyatakan dengan akar 2 kali akar 2 per akar 2, maka menjadi, kita coret akar 2-nya, didapatlah akar 2. Nah, penjelasan untuk sekan 45 derajat ini sama seperti penjelasan untuk nilai kosekan 45 derajat. Jadi di sini karena sekan 45 derajat merupakan kebalikan dari cos 45 derajat, maka sekan 45 derajat adalah akar 2. Dan kotangan 45 derajat adalah 1. Oke, saya teruskan ke sudut 60 derajat. Sudut 60 derajat. Perhatikan gambar di samping. Jadi kita punya sudut CAB ini adalah 60 derajat. Nah, kemudian dari titik B, ini saya tarik garis yang memotong lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 titik C, titik 1,0. Nah, di sini kita perhatikan bahwa karena AB merupakan jari-jarinya sepanjang 1, dan AC juga panjangnya rupanya 1, maka besar sudut ABC akan sama dengan besar sudut C. Oke. Karena besar sudut, karena panjang AB sama dengan panjang AC yang sama-sama 1, maka segitiga ABC merupakan segitiga sama kaki. Yang akibatnya besar sudut ABC di sini theta akan sama dengan besar sudut ACB di sini. Nah, seperti kita tahu tadi, pada penjelasan sudut yang 30 derajat, maka besar sudut theta, besar sudut theta ini sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat dibagi dengan 2, yang sama dengan 60 derajat juga. Jadi akibatnya theta sama dengan 60 derajat. Nah, rupanya panjang BC juga ini akan sama dengan 1. Nah, jadi tadi yang awalnya ABC merupakan segitiga sama kaki, sekarang ABC sudah menjadi segitiga sama sisi. Karena penjelasan-penjelasan yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, sekarang kita tarik garis yang tegak lurus pada sumbu X dari titik B. Jadi dari titik B kita buat garis yang tegak lurus dengan sumbu X sehingga akan memotong ruas garis AC menjadi 2 bagian yang sama panjang. Oke. Sehingga panjang AB aksen ini sama dengan setengah dan panjang B aksen C juga sama dengan setengah. Lalu dengan Pitagoras kita mendapat panjang BB aksen ini sama dengan akar dari 1 kuadrat dikurang setengah kuadrat, yang sama dengan akar dari 1 dikurang 1/4, yang sama dengan akar 3/4. Oke. Lalu kita mendapat akar 3/4, ini kita akarkan perbagiannya, bagian pembilang dan penyebut, sehingga menjadi akar 3 per akar 4,
yang sama dengan akar 3 per 2. Nah, sekarang karena panjang AB aksen sama dengan setengah dan panjang BB aksen sama dengan setengah akar 3, maka koordinat titik B adalah setengah, akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Oke, inilah penjelasan mengenai titik B yang kesimpulannya berkoordinat setengah, akar 3 per 2. Kita teruskan ke slide berikutnya. Jadi, perbandingan trigonometri untuk sudut 60 derajat, ini tadi setengah, kita mendapat akar 3 per 2, titik B-nya yaitu setengah, akar 3 per 2. Pertama, sin 60 derajat. Oke. Di sini kita punya Y-nya adalah akar 3 per 2, maka sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Dan cos 60 derajat adalah, ini nilai X-nya yaitu setengah, maka cos 60 derajat adalah setengah, dan tangan 60 derajat adalah Y per X. Di sini Y-nya adalah akar 3 per 2. Oke, jadi ini dapat dari akar 3 per 2 dibagi dengan setengah. Kita coret 2-nya, maka menjadi akar 3. Dan kosekan 60 derajat ini didapat dari 1 per setengah akar 3. Maka sama dengan 2 per akar 3. Kita rasionalkan penyebutnya sehingga menjadi 2 akar 3 per akar 3 kali akar 3. Yang sama dengan 2 akar 3 per 3. Kemudian sekan 60 derajat adalah kebalikan dari cos 60 derajat, yaitu 1 per setengah menjadi 2. Dan kotangan 60 derajat, ini kebalikan dari tangan 60 derajat, yaitu 1 per akar 3, ini sama dengan, kita rasionalkan penyebutnya lagi, menjadi akar 3 per akar 3 kali akar 3. Yang sama dengan akar 3 per 3. Oke. Inilah perbandingan trigonometri untuk sudut 60 derajat. Nah, saya teruskan ke sudut 90 derajat. Untuk sudut 90 derajat, di sini kita melihat bahwa ruas garis AB akan tegak lurus dengan sumbu X. Oke. Nah, sehingga koordinat si B ini menjadi 0,1. Ingat, jari panjang AB adalah 1. Dan AB merupakan jari-jari lingkaran X kuadrat, ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi perbandingan trigonometri untuk sudut 90 derajat adalah sebagai berikut. Sin 90 derajat. Di sini karena Y-nya sama dengan 1, ini Y, dan 0 adalah X-nya, maka menjadi 1 per 1, yang sama dengan 1. Nah, cos 90 derajat ini sama dengan X per 1. Di sini karena X-nya sama dengan 0, maka menjadi 0 per 1 yang sama dengan 0. Kemudian tangan 90 derajat. Tidak terdefinisi karena ini kan didapat dari Y per X. Sementara Y-nya adalah 1. Kita tulis. Dan X-nya adalah 0, sehingga 1 per 0. Nah, nilai dari 1 per 0 adalah dinyatakan dengan tidak terdefinisi. Nah, kemudian kosekan 90 derajat yang merupakan kebalikan dari sin 90 derajat adalah 1 juga nilainya. Jadi ini didapat dari 1 per 1, yang sama dengan 1. Kemudian sekan 90 derajat tidak terdefinisi karena ini kan didapat dari 1 per cos 90 derajat. Nah, kita tahu cos 90 derajat adalah 0. Maka menjadi 1 per 0. Yang sama dengan, yang dinyatakan dengan tidak terdefinisi. Nah, kotangan 90 derajat. Di sini karena tangan 90 derajat sama adalah tidak terdefinisi, maka
nilai kebalikannya menjadi 0. Oke. Nah, inilah nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 90 derajat. Nah, oke. Sesi video ini akan saya akhiri dengan ringkasan sebagai berikut. Jadi, kalau kita punya alfa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, maka nilai dari sin alfanya yaitu masing-masing adalah 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Nah, supaya kalian gampang mengingatnya itu begini. Ini kan di sini 0, tulis saja begini, ini setengah kali akar 0. Ingat bahwa akar 0 ini sama dengan 0. Nah, kemudian di sini setengah, ini sama dengan setengah kali akar 1. Oke, perhatikan. Dan di sini 1, ini sama dengan setengah kali akar 4. Nah, untuk sin, bilangan-bilangannya yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4, ini semakin naik. Sedangkan untuk cos, ini semakin lama semakin turun. Ini sama dengan setengah akar 4. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, ini sama dengan setengah akar 0. Nah, seperti ini. Oke. Sedangkan untuk tangen alfa, ini tinggal hasil bagi antara sin alfa dengan cos alfa. Jadi, tangen alfa adalah 0 didapat dari 0 bagi 1, 0. Sedangkan tangen 30 derajat didapat dari sin 30 derajat dibagi dengan cos 30 derajat. Adalah setengah akar 3. Dan tangen 45 derajat didapat dari nilai sin 45 derajat dibagi dengan cos 45 derajat yang sama dengan 1. Sedangkan tangen 60 derajat didapat dari sin 60 derajat dibagi dengan cos 60 derajat yang sama dengan akar 3. Nah, kemudian tangen 90 derajat didapat dari sin 90 derajat dibagi dengan cos 90 derajat. Hasilnya dinyatakan dengan tidak terdefinisi. Nah, simbol untuk tidak terdefinisi dinyatakan dengan simbol sebagai berikut. Nah, seperti ini. Ups. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kosekan alfa merupakan kebalikan dari sin alfa. Oke. Jadi kalau sin alfanya 0, kebalikannya adalah tidak terdefinisi. Kalau sin 30 derajatnya sama dengan setengah, maka nilai kosekan 30 derajatnya adalah 2. Kalau sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2, maka kosekan 45 derajat adalah akar 2. Kalau sin 60 derajat adalah setengah akar 3, maka kosekan 60 derajat adalah kebalikan dari 1 per nilai dari 1 per setengah akar 3 yang menjadi 2/3 akar 3. Nah, kemudian kosekan dari 90 derajat adalah 1. Kebalikan dari nilai sin 90 derajat. Dan nilai dari sekan alfa merupakan kebalikan dari cos alfa dan kotangen alfa kebalikan dari nilai kotangen alfa merupakan kebalikan dari nilai tangen alfa. Nah, triknya begini. Supaya kalian mudah mengingatnya, saran saya cukup kamu ingat 2 nilai ini saja. Yang lain merupakan akibat dari 2 nilai perbandingan ini, sin alfa dan cos alfa. Misalnya, tangen alfa, ini kan perbandingan antara sin alfa dengan cos alfa. Dan kosekan alfa merupakan kebalikan dari nilai sin alfa. Dan sekan alfa kebalikan dari cos alfa. Dan kotangen alfa kebalikan dari tangen alfa. Oh ya, untuk kalian semua, di sini karena kotangen alfa ini sama dengan 1 per tangen alfa, nah sedangkan kita tahu bahwa tangen alfa ini sama dengan, ini sin alfa per cos alfa, maka ini menjadi 1 per sin alfa per cos alfa. Oke, kita naikkan cosnya sehingga menjadi cos alfa per sin alfa. Nah, di sini
Jadi nilai kotangan alfa merupakan perbandingan antara cos alfa dengan sin alfa. Oke, usul saya adalah itu tadi di awal, cukup yang kamu ingat dua nilai ini saja. Begitu. Nah, demikian video dari saya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan bagikan ke temanmu yang lain. Dan akhir kata dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Widiatmo Kurniadi, tetap sehat selalu.